Sudah lama sekali Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Dan Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja suasana kedai tak semarak lagi karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya datang ke kedai teh menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapinya. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolongnya untuk menemukan jalan keluarnya. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantumu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit untuk kami tinggali. Sedangkan aku tinggal bersama istri dan kedelapan anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu menjelaskan permasalahannya. Ternyata kawan Abu Nawas itu tidak mampu memberikan jalan keluarnya, termasuk kawan Abu Nawas yang lainnya yang berada di kedai teh itu. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah selesai mengaji, orang itu mengetuk pintu rumah Abu Nawas sembari mengucapkan salam kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab salamnya dan mempersilahkannya untuk duduk. Orang itu lantas menceritakan permasalahannya. Setelah mengutarakan permasalahan yang sedang dialaminya, Abu Nawas pun bertanya kepada orang itu. "Punyakah engkau seekor domba?" tanya Abu Nawas. "Tidak, wahai Abu Nawas, tetapi aku mampu untuk membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu, belilah seekor dan peliharalah domba itu di dalam rumahmu," ucap Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah, ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba itu," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan pelihara juga mereka di dalam rumahmu," begitu kata Abu Nawas kembali menyarankan. Orang itu pun tidak membantah saran dari Abu Nawas karena ia yakin akan kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas yang selalu bisa memecahkan setiap permasalahan yang meski sangat pelik. Ia pun langsung membeli beberapa ekor unggas sesuai dengan saran Abu Nawas, dan kemudian ia pelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang kembali ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun, aku dan keluargaku malah semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas lagi. Lagi-lagi orang itu tidak membantahnya karena ia masih yakin dengan Abu Nawas. Ia pun langsung pergi ke pasar hewan dan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya seperti saran Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Lalu ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu.
Kata orang itu merasa putus asa. Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu. Begitu kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya itu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Kata Abu Nawas bertanya. Keadaan kami sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini. Kata orang itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Kata Abu Nawas bertanya. Keadaan kami sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami, kata orang itu dengan wajah ceria. Baiklah, kalau begitu sekarang jualah domba itu, ucap Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu lagi. Ia bertanya, bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas, kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, apakah engkau sering berdoa? Tanya Abu Nawas. Ya, jawab orang itu. Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah, karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya.